Hai guys, apa kabarnya? Sehat-sehat semua ya, dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Oke, saya Stefani. Di video saya kali ini mau berbagi tentang awetnya muka saya nih, yang belum terlalu kendor di usia saya saat ini. Ayo, tebak berapa usia saya sekarang di tahun 2020 ya. Sebetulnya malu sih mau bilang, biasalah wanita itu paling anti kalau ditanya umur. Termasuk saya juga sih. Tapi kali ini khusus buat pemirsa yang sudah baik hati menonton video saya sampai habis ya. Saya kasih tahu deh, berapa umur saya di tahun ini. Usia saya Desember nanti ya, masuk ke 49 tahun. Puji Tuhan ya, masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga umur yang panjang sampai saat ini. Dan juga kita bisa berbagi apa saja hal-hal yang baik kepada teman-teman, keluarga, dan juga pemirsa di tempat ini. Oke, sebetulnya sudah terlalu panjang cerita saya di awal ya. Karena sekarang saya mau berbagi tutorial tentang resep awet muda saya yang kulit muka masih agak kencang dan belum terlalu kendor lah mukanya ya. Padahal tidak pakai apa-apa loh. Maksudnya tidak ada suntikan, filler, apapun deh, botox apalagi. Karena saya nggak pernah ke klinik kecantikan. Dan kalau ke salon pun itu kadang-kadang aja di facial. Nah, makanya sekarang saya mau berbagi nih, pijit muka anti-aging ala saya. Nah, sebelum lanjut video ini, yang belum pada subscribe, di-subscribe dulu ya. Di-like dan di-share juga. Dan juga jangan lupa komennya. Terima kasih. Sebetulnya kulit kita bisa kendor ada pengaruhnya juga dari atmosfer bumi. Yang tambah usia, tambah lama kita tinggal di bumi, kulit juga akan jadi kendor. Makanya kita harus sering-sering dan rajin khususnya di muka kita ya. Dipijit dan ditarik ke atas. Agar muka kita tidak terlalu drastis turun ke bawah. Kayak erosi aja nih muka ya. Ntar banjir lagi. Oke, kita mulai ya. Ini saya tidak di-endorse sama Bio Oil ya. Tapi karena di rumah saya ada ini, jadi saya pakai ini. Bisa minyak apa aja sih? Minyak zaitun juga bisa, baby oil juga bisa loh. Cuman yang ini juga karena saya mau coba-coba nih. Nanti kalau udah benar-benar cocok, bagus, saya akan review Bio Oil ini ya. Tapi sekarang karena ada ini, jadi saya pakai ini di muka saya. Pertama-tama kita oleskan dulu seluruh muka kita dengan minyak, bahkan juga di leher kita juga. Karena leher juga perlu ya sebagai penunjang penampilan di muka kita. Setelah muka dan leher kita sudah dibaluri minyak semuanya, yang pertama-tama kita akan pijat di bagian leher. Ini sebetulnya disebut facelifting massage ya. Jadi pengangkatan wajah kita dan leher kita ke atas. Ya, diangkat ya. Pasti ke atas ya. Nah, seperti ini ya. Kita pijat dengan menarik-narik leher kita ke atas. Tapi jangan kuat-kuat ya. Nanti kecekik sendiri lagi. Repot kan? Iya. Itu yang pertama. Dan sekarang yang kedua, kita naik sekarang di wajah kita. Dengan kedua tangan kita secara bersamaan, kita membuat seperti huruf V dari bawah dagu sampai ke samping mata kita. Ditarik pelan-pelan sampai hitungan keempat, dan setelah itu kita tahan ya. Nah, sekarang untuk facelifting massage ketiga, kita pijit dari dagu sampai ke rahang. Ikutin tulang rahang kita ya, sampai ke
samping kuping. Dimulai dari dagu seperti dijepit dengan ibu jari yang di bawah, karena di bawah dagu juga suka kendor ya. Jadi kita seperti menjepit dari dagu sampai ke rahang atas 4 kali berturut-turut, sampai keempatnya kita tahan ya, yang di dekat kuping itu. Fungsinya adalah supaya dagu dan rahang kita bisa menjadi tirus alami dengan dipijit-pijit seperti itu ya. Dan juga yang di bawah dagu itu tidak turun ke bawah, kendor gitu. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Sekarang di bagian pipi. Nah, kalau pipi kita yang lumayan tembem ya, nah itu kan kadang suka turun ke bawah. Ya, ke bawah ya pasti turun ya. Nah, ini kita mau kencengin ke atas. Dimulai dari pipi kiri. Yang saya peragakan tadi di pipi kiri ya. Boleh kiri kanan gak masalah. Nah, kita peragakan seperti itu sampai hitungan yang keempat. Dan keempatnya kita tahan ya. Bergantian, jadi dari kiri dan kanan kita lakukan seperti ini. Fungsinya adalah biasanya yang di samping bawah bibir dan bawah hidung ada kerutan ke bawah ya. Dan kita pakai cara seperti ini supaya menarik kulit di bagian pipi kita bisa menjadi kencang kembali. Nah, pijitan yang kelima, sekarang kita cari tulang pipi kita. Pasti semuanya kita punya tulang pipi ya. Nah, biasanya kan tambah umur, tulang pipi kita juga tambah turun. Agar supaya terlihat fresh lagi dan juga tulang pipi kita tidak terlalu turun banget gitu. Nah, kita cari tulang pipi kita itu, kita tahan dengan 3 jari kita. Dan yang ibu jarinya tetap kita tekan di bagian bawah. Nah, seperti ini tulang pipinya kita tahan pelan-pelan, kita naikin ke atas. Seperti itu ya. Kita ikutin alurnya tulang pipi kita sampai ke samping mata kita. Nah, di pijitan ke-6 ini yang sering kali kita lihat ya, di bawah mata kita, di kantong mata itu turun dan juga bengkak. Jadi ada timbul kerutan di bawah mata dan juga di samping mata kita. Jangankan seumur kita, seumur 20 pun juga kadang sudah timbul kantong mata itu ya, karena mungkin kurang tidur atau lain sebagainya. Makanya mulailah kita pijit-pijit dari sekarang ini dengan cara seperti ini ya. Fungsi lainnya agar sudut mata yang di kiri dan kanan itu bisa naik lagi ke atas. Nah, sekarang pijitan yang ketujuh di antara jidat dan mata kita, jadi di alis yang seumur kita sudah turun ya, dan juga di tengah-tengahnya kadang-kadang ada kerutan dan lipatan-lipatan seperti itu. Kita pakai jari telunjuk yang di tengah-tengahnya itu nantinya akan menekan alis kita dan kita akan tarik ke samping. Nah, ini kita pakai 2 jari kita tekan di samping hidung kita ke atas sampai kita tarik ke samping. Ya, seperti ini, seperti membuat cilukba gitu ya. Fungsinya adalah dari sudut kelopak mata kita ya, yang sudah mulai turun dan juga alis kita mulai turun, kita kencangkan kembali ke samping kiri dan kanan. Nah, kadang di usia-usia seperti ini, kita suka lihat ada lipatan-lipatan atau kerutan di tengah jidat kita. Makanya kita buat seperti ini, menarik kiri dan kanan. Nah, seperti ini ya, kayak cilukba gitu. Kita lakukan sesering mungkin ya, agar jidat kita kembali normal ya, kenceng lagi gitu. Nah, lakukan seperti ini berkali-kali ya.
sekarang facelifting massage yang ke-8, yang terakhir ya, adalah di jidat. Biasanya di atas alis kita itu suka timbul kerutan-kerutan atau lipatan-lipatan secara vertikal ya. Nah, kita pijat seperti ini, kita tarik ke atas. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ya, seperti ini ya. Fungsinya adalah juga supaya mata kita dan kelopak mata kita yang mulai turun, itu kita tarik lagi ke atas. Dan juga alis kita juga yang sudah mulai turun, kita tarik lagi ke atas ya. Dan kita tahan sampai hitungan ke-4. Nah, demikianlah tutorial pijitan anti-aging ala saya ya. Dan inilah rahasia alami saya, terlihat muda di usia saya saat ini. Kalau kita lakukan secara rutin, kerutan-kerutan itu akan berkurang ya, bukan tidak sama sekali, tapi akan berkurang. Oke guys, karena sudah malam, sekarang waktunya saya untuk tidur. Dan terima kasih ya sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kasih subscribe, like, share, dan komen di bawah ini ya. Terima kasih semuanya.